Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syawal Renaldi dengan NPM 231055201135. Saya dari program studi Teknik Informatika, mata kuliah Metode Numerik. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tugas studi literatur review, implementasi dan tren metode Gauss-Jordan, sebuah analisis komprehensif terhadap evolusi algoritma eliminasi klasik dalam era komputasi paralel, big data, dan kecerdasan buatan. Latar belakangnya yaitu fondasi komputasi modern. Metode numerik adalah tulang punggung penyelesaian model matematika rumit. Salah satu metode langsung atau direct method yang fundamental adalah eliminasi Gauss-Jordan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dan inversi matriks. Berbeda dengan eliminasi Gauss standar yang memerlukan proses substitusi balik, Gauss-Jordan juga menghasilkan metrik identitas. Meskipun memiliki kompleksitas atau waktu tinggi, karakteristik deterministiknya membuatnya sangat relevan untuk diadaptasi ke dalam arsitektur komputasi paralel modern, GPU atau multicore. Fokus penelitian ini adalah rumusan masalahnya, yaitu bagaimana tren perkembangan metodologi Gauss-Jordan pada periode tahun 2021 hingga 2026. Apa saja modifikasi atau variasi algoritma yang paling banyak diimplementasikan saat ini, bagaimana tingkat akurasi dan efisiensinya, konvergensi dari implementasi modern, apa kelebihan dan kelemahan dari riset-riset terdahulu. Tujuan studinya itu memetakan tren tahunan dan dominasi bidang penerapan ilmiah metode ini. Yang kedua, mengidentifikasi variasi algoritma, paralel dan pivoting yang paling efektif. Yang ketiga, menganalisis performa komputasi dan waktu eksekusi pada berbagai perangkat keras. Menemukan research gap untuk merekomendasikan inovasi pada masa depan. Penelitian ini menggunakan pendekatan sistematik literatur review (SLR), yaitu yang pertama pencarian eksplorasi database utama IEE Explorer, Scopus, Sinta, Google Scholar, dan Science Direct. Pemfilteran rentang waktu publikasi 5 tahun terakhir 2001 sampai 2026, penggunaan kata kunci spesifik Gauss-Jordan. Seleksinya yaitu kriteria inklusi, jurnal proceeding, per review, per fokus pada optimasi, eksklusi sekadar referensi. 4. Analisis pengkajian mendalam terhadap 15 artikel ilmiah paling relevan untuk mendapat konklusi. Representasi literatur utama tahun 2021 sampai dengan 2026. Penulisnya Tahun Setiawan dan Rahayu tahun 2021. Gauss-Jordan Paralel OpenMP Komputasi Kinerja Tinggi. Nugroho dan Putro tahun 2003. Gauss-Jordan plus partial pivoting plus akselerasi GPU CUDA GPU computing. Hidayat tahun 2024. Modifikasi eliminasi Gauss-Jordan teknik elektro atau sistem daya. Kurniawan, Gauss-Jordan terdistribusi cloud arsitektur, data science atau big data. Amalia dan kawan-kawan tahun 2026, desain arsitektur perangkat keras FPGA sistem tertanam. Dari 5 di atas adalah dari 5 artikel utama yang direview, mengindikasikan spektrum aplikasi yang sangat luas mulai dari perangkat lunak, komputasi awan, hingga implementasi silikon FPGA. Tren pergeseran arsitektur. Tren bergeser sangat signifikan dari implementasi perangkat lunak atau CPU tunggal menjadi sangat berfokus pada akselerasi perangkat keras, cloud computing, dan penanganan big data. Variasi metode yang digunakan dari 15 artikel adalah yang pertama standar atau klasik yaitu 5, parallel GPU atau OpenMP 4, partial atau full pivoting adalah 3, modifikasi hibrida AI adalah 3. Meskipun metode standar masih digunakan untuk skenario matriks kecil, variasi berbasis paralel dan hibrid secara agregat mendominasi. Keduanya terbukti efektif mereduksi kelemahan komputasional matriks berskala masif. Bidang penerapan utama yaitu teknik informatika, vision kriptografi. Sekitar ada 7 riset. Teknik elektro dan sistem embedded adalah 3 riset. Data science dan cloud computing adalah 3 riset. AI dan matematika terapan 2 riset. Teknik informatika memimpin secara absolut. Operasi inversi matriks modular wajib dalam kriptografi.
dari Hill-Chafer. Sementara computer vision membutuhkan penghitungan transformasi affine berdimensi kecil secara masif atau ribuan kali per detik. Analisis performa komputasi. Yang pertama, akurasi direct method. Memberikan solusi eksak dibandingkan metode iteratif, namun rentan terhadap run of error, sehingga implementasi modern wajib digandingkan dengan teknik partial pivoting. Yang kedua, kecepatan eksekusi. Menyelesaikan matriks dalam jumlah langkah yang absolut pasti. Penggunaan CUDA GPU memangkas waktu eksekusi matriks ordo 2000 kali 2000 hingga 85% lebih cepat. Ketiga, tantangan skalabilitas. Kompleksitas algoritma berada di rentang memori dan komputasi meledak pada skala big data jika tidak dieksekusi secara terdistribusi. Kelebihan dan kekurangan pendekatan terdahulu. Yang pertama, pendekatan paralel dan GPU OpenIP dan CUDA. Kelebihan sangat efisien untuk matriks besar, utilisasi hardware maksimal. Kekurangannya pemrograman kompleks atau pengaturan thread dan memory rest condition. Yang ketiga, aplikasi terapan, kriptografi, and computer vision. Kelebihan, implementasi mudah, eksekusi sekuensial sudah cukup akurat dan cepat untuk ordo 3x3 atau 4x4. Kekurangannya ya sangat terpengaruh isu skalabilitas atau macet saat ukuran matriks diperbesar. Yang ketiga, pendekatan hibrida atau perangkat keras FPGA atau jaringan saraf. Kelebihannya ya solusi inovatif untuk estimasi parameter real-time sistem dinamis. Yang kekurangannya yaitu biaya infrastruktur silikon tinggi, rentan error lokal jika input data kotor atau noisy. Peluang penelitian masa depan. Optimasi sparse matrix. Data real big data umumnya berupa matriks kosong atau sparse. Mengembangkan mekanisme zero skipping untuk arsitektur terdistribusi. Yang kedua, integrasi machine learning. Memanfaatkan deep learning untuk memprediksi pivot terbaik guna meminimalisasi pembagian angka 0 dan run of error otomatis. Implementasi edge computing. Membangun pustaka modern numerik yang ultra ringan dan mengeksekusi Gauss-Jordan langsung di perangkat IoT berdaya rendah. Kesimpulannya yaitu metode klasik di era modern penelitian metode Gauss-Jordan 2021-2026 sukses menurunkan stigma lambat dari algoritma ini. Transformasi masif lewat arsitektur komputasi kinerja tinggi atau HPC seperti OpenMP CUDA, cloud computing dan perangkat keras FPGA menjadikannya pilihan sentral yang sangat efisien. Dikombinasikan dengan teknik pivoting, Gauss-Jordan membuktikan kehebatannya sebagai algoritma dasar mutlak untuk kriptografi computer vision dan pemrosesan big data di masa depan. Dari seluruh materi yang saya bacakan, saya di sini meneliti 15 artikel. Selesai presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.